warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahludatan min lisani yafqahu qawli jalal yasiran min ahli. Ya Ketua Anggota DPR Pak Azigin Komisi 4, dia mendampingi saya selalu, dan hari ini juga kami dari Jakarta bersama-sama. Bukan orang Bantaeng, ini orang dari Jakarta. Dan Pak Azigin selalu saja menjadi mitra Kementerian Pertanian yang mengatur seluruh proses anggaran yang ada di seluruh Indonesia dari Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, Pak Azigin sangat menentukan Menteri Pertanian harus berada di mana, termasuk hari ini. Terima kasih Pak Azigin. Dan dia cipta kondisi katanya, padahal dia pulang kampung. Pak Sarwo hadir. Ini yang ngatur semua alat berat. Nggak tahu dia kasih kau nggak ciwang. Kalau tidak jangan kasih pulang ki. Tapi caranya itu dibujuk, diwebeki kayak gaya Bantaeng biasa. Rayu-rayu sedikit lah. Ada Dirjen Hortikultur Pak Anton. Pak Anton lihat baik-baik ini ruangan nih, bagus banget untuk dia ngurus bawang di seluruh Indonesia. Ya. Baik yang buatan lokal maupun impor dari seluruh dunia. Jadi jangan banyak-banyak impor. Yang banyak itu perbanyak tanaman di sini supaya kita jual di sini, tidak perlu impor karena ada lokal dan sekitarnya yang mampu memberikan. Ada Dirjen Perkebunan. Di sini juga banyak kopi. Bibit kopi kasih ya? Ada, ya. Kasihin. Kalau mau ekspor, impor, ini kepala Rantan, Pak Ali Jamil, yang punya pelabuhan semua. Orang nggak bisa bawa barang masuk kalau tanpa melalui dia. Jadi seperti itu. Aku bawakan semua ini sesuai perintahnya Pak Azigin, bawa semua dirjen kemari. Terus ada yang ngurusin pupuk seluruh Indonesia. Ini anak buahnya langsung Pak Azigin dan temannya langsung Pak Bupati. Jadi saya tidak tahu itu kalau masih bersoal pupukmu di sini. Kalau kau tanam bibit di aspal pasti nggak tumbuh lah. Kalau kau tanam di kuburan pasti melanggar normal lah. Tapi kalau betul-betul jika tanam sesuai dengan manajemen, tidak ada pertanian yang rugi. Bahkan dari hari ke hari makin meningkat. Oleh karena itu, Bantaeng ini di daerah yang sangat subur, sangat bagus, cuma harus ditata lebih kuat lagi dengan manajemen kualitas produksi, manajemen kualitas produksinya yang harus ditingkatkan. Nah, apalagi sesudah terjadi corona ini, COVID corona, seluruh dunia melemah ekonomi. Seluruh dunia. Singapura itu minus 42%. Malaysia itu sudah minus 17%. Indonesia minus tapi sedikit. Ya, kita berusaha bertahan. Kenapa? Kita masih punya pertanian untuk bisa menyangga. Itu karena Menteri Pertaniannya orang Bantaeng, insya Allah. Ya, saya tiap hari ngurusin rakyat 267 juta orang, termasuk perut kalian semua. Dia boleh lapar. Itulah tugas saya. Nah, doakan. Berantain aja nak kasih kita Bantaeng. Ya. Dan itu saya sama Azigin urus itu. Ya, minta maaf ini Pak Azigin, saya selalu sebut-sebut. Karena ya, di saat-saat seperti ini kita udah diserang dengan corona, kesehatan bersoal, kita takut kemana-mana. Kalau kemudian makanan tidak tersedia, mau jadi apa? Nah itu makanya saya tidak pernah setiap hari keluar Pak. Nggak boleh di kantor. Ya Pak Dirjennya? Bahkan tidak ada Dirjen eselon 1, eselon 2 di Kementerian Pertanian yang tidak ada di daerah setiap minggu. Karena pertanian itu harus disapa, kita harus bicara dengan alam.
kita harus bicara dengan tanah. Caranya adalah tidak hanya lempar bibit itu saja dan kemudian kita tinggal. Minimal kita lihat sekali-sekali, dan Allah menjanjikan segala. Kurang apa matahari terus bersinar, kurang apa angin terus ada bertiup, kurang apa air terus mengalir. Dan itulah Indonesia kita. Kalau begitu, pertanian menjanjikan. Kemarin saya panen di Sidrap ya. Impor yang ada, rasanya enak, juga besarannya juga besar, tidak kecil. Kalau bawang merah, saya kira seluruh dunia harus belajar di Indonesia. Dan inilah prospek yang ada, sehingga ini yang harus kita dorong. Seperti apa Pak optimis Bapak sendiri untuk ketahanan pangan untuk seluruh Indonesia sendiri Pak menghadapi pandemi seperti ini? Saya sudah mempersiapkan makan 267 juta orang, insya Allah sesuai dengan hitungan-hitungan kita, perkiraan kita. MT1 kita lewati, overstocknya sudah tercarry over masuk di musim tanam 2. Dan musim tanam 2 ini saya berharap kita bisa dapat 12 sampai 15 juta ton dengan seperti itu. Tetapi apakah kita hanya berhenti dengan perkiraan itu? Ya, semua disuruh di lapangan, para bupati cek kembali lahan-lahannya, para gubernur mencek lagi. Oleh negara-negara luar, bawang putih memang tumbuh hanya di negara-negara yang bukan tropis, negara-negara yang suhu dan ketinggiannya seperti ini. Ya, kita tidak banyak yang punya seperti itu.